Selamat pagi Bu Anis. Pagi Pak Aan. Hari ini kita melakukan percakapan tentang pra-supervisi ya. Ya. Bu Anis mau melakukan observasi di kelas. Nah, Ya. jadi hari ini kita mengadakan percakapan pra-supervisi. Ya. Jadi, siap. Untuk tujuannya, sebenarnya tujuan supervisi ini ditujukan untuk pengembangan diri seorang guru. Nanti bisa lebih percaya diri lagi untuk kedepannya. Nah, kira-kira mau dimulai observasi kapan, Bu Ana? Saya siap untuk hari Senin tanggal 14 Oktober Pak. Terus di kelas apa itu? Kelas 7F, nanti ruangannya di ruang multimedia supaya untuk menyampaikan materinya lebih mudah menggunakan PowerPoint. Jadi nanti di kelas F, tempatnya di multimedia di hari Senin ya. Iya. Saya bisa ikut di sana untuk bisa mengobservasi. Iya, silakan Pak. Siap. Nantinya sebelum itu kira-kira tujuan pembelajaran tentang itu apa? Iya, karena materi yang saya ambil ini kan masih ini ya Pak, masih booming tentang bullying yang masih terjadi di sekolahan-sekolahan yang lain. Nah, tujuan saya menyampaikan materi tentang bullying supaya peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku bullying yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian mereka memahami pengertiannya, sebab-sebab seseorang melakukan bullying, serta cara mencegah tindakan bullying supaya mereka terhindar dari perilaku bullying tersebut. Berarti nanti akan memberikan materi tentang bullying ya? Iya, tentang Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu rasa ingin tahu tentang tindakan-tindakan bullying, bekerja sama dengan teman, serta keaktifan siswa dalam kegiatan, juga berdiskusi dan membuat rencana-rencananya, karena nantinya mereka akan berkelompok untuk bekerja sama. Nah, jadi fokusnya ke keaktifan siswa, terus kemudian juga rencana-rencana mereka untuk bisa menindaklanjuti materi tentang bullying ini ya? Iya, betul sekali Pak. Kemudian strategi yang dipersiapkan Bu Anis apa? Strategi yang saya persiapkan dengan menekankan pada diferensiasi hasil belajar Pak. Jadi kan nantinya mereka akan membuat poster-poster atau slogan ataupun mind mapping, tentunya sesuai minat belajarnya masing-masing. Ya, berarti nanti akan ada sintak-sintak tentang itu ya berarti? Iya. Di diskusi kelompok. Ada diskusi kelompok, mereka akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan hasil belajarnya. Nah, terus nantinya untuk penilaiannya seperti apa? Penilaiannya nanti anak itu maju ya, presentasi. Kelompok bisa diwakili 2 atau 3 orang dan kelompok lainnya menanggapi. Jadi di situ saya menilai dari kerjasama serta keaktifan dan juga keaktifan partisipasinya, komunikasinya, ya seperti itu Pak. Berarti itu saja ya, berarti yang fokus untuk keaktifan dan keikutsertaan serta komunikasi yang baik gitu ya. Ya. Udah, ini hari ini kita cukupkan, nanti kita bisa bertemu di hari Senin untuk bisa observasi di dalam kelas. Ya, siap Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua dipimpin doanya. Di tempat duduk siap. Dalam siap sempurna berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan
Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Amal dan Felis. Keterangannya apa? Sakit. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih fresh ya. Dengarkan instruksi dari Bu Anis ya. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuknya 1. Kalau tepuk 2, tepuknya 2. Duanya ke kanan dan ke kiri. Kalau tepuknya 3, berarti ke kanan, ke kiri dan kanan. Kalau 4, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Kalau 5, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri dan 1 kali ke tengah. Ya, bisa konsentrasi fokus? Bisa. Ya, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ya, tepuk 5. Saya ulangi ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. Ya, keren. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Pada kegiatan hari ini, Bu Anis akan menyampaikan materi tentang anti-bullying di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu memahami tentang pengertian apa itu bullying, sebab-sebab orang melaksanakan bullying, dan dampak negatifnya. Kemudian adalah cara mengatasinya, cara mengatasi dan cara pencegahannya supaya kamu terhindar dari perilaku bullying. Nah, sebelum kita masuk pada materi, nanti kamu akan Bu Anis ajak untuk istirahat dulu sebentar ya, untuk stop dulu kegiatannya, kita tarik nafas supaya siap untuk melanjutkan pada pelajaran. Nah, silakan ya, kita mulai dulu ya. Stop semua aktivitasnya. Stop. Nah, tarik nafas 3 kali. Keluarkan, tarik lagi. Keluarkan lagi. Tarik lagi sekali. Ya, saya harapkan dengan tarik nafas ini kamu lebih rileks, lebih siap dalam melaksanakan kegiatan. Ya. Sudah siap pembelajaran? Ya. Oke lah. Ini untuk materi ini kalian terbagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Judulnya tentang anti-bullying di sekolah. Kita saksikan bersama ya. Nah, kita saksikan ya. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying.
Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. Empat, ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, waktu menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajaran Pancasila untuk aksi tersebut, coba tulis idemu di kolom komentar. Jangan lupa like, share juga video ini ke teman kecil lainnya ya, biar kita kejar ilmu selain kita. Nah, bagaimana sudah
mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, kalau perilaku menyakiti itu berulang-ulang itu disebut bullying. Ya nggak? Ya, misalnya bullying tadi ada bullying secara verbal, dikatain berulang kali. Kalau temannya yang dikatain itu sakit hati, itu berarti adalah bentuk bullying verbal. Tapi misalnya kamu nggak sengaja ngomong kasar sekali dan itu tidak terulang lagi, berarti itu bukan bullying. Ya, bisa dipahami? Nah, di sini ada bentuk perundungannya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Bullying secara verbal. Verbal itu apa sih? Verbal itu secara ngomong aja, yang ngomongnya itu kasar, nyakitin, itu adalah bullying. Ya, jadi hati-hati dalam berbicara. Contoh, julukan namanya Bunga, manggilnya Cemplok. Ya, nggak boleh. Celaan, ih jelek, ih pesek, gitu ya. Itu hanya contoh. Fitnah berarti menyebarkan fitnah yang tidak pas. Kritikan, kerja mengkritik tapi kasar, mengkritik dengan menjelek-jelekan teman, menjatuhkan, dan itu berulang kali. Penghinaan, pelecehan seksual, teror, dan tuduhan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, naik lagi nih, gak hanya ngomong, tapi mulai dari perbuatan, disebut bullying secara fisik. Yang contohnya nih, memukuli. Kamu kalau dipukul temenmu, jangan mau ya. Apalagi kamu yang memukul, harus mampu mengendalikan diri. Memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, merusak, menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Tasnya temenmu diodol-odol, tasnya dibuka-buka, dibongkar, kamu injak-injak. Itu adalah perbuatan bullying. Kalau misalnya nggak mau menghindari bullying, pelajarannya seperti biasa. Tasnya teman, biarkan tasnya teman, tidak usah diganggu. Selanjutnya, bullying secara sosial. Pengabaian, pengucilan, penghindaran, membuat hitam box. Satu anak digombor-gomborin supaya nggak ditemenin. Di kelas dia dijauhi, padahal dia nggak ada salah. Tapi pelaku bullying itu memberitakan yang jelek-jelek supaya teman-temannya berpikiran negatif, kemudian nggak nemenin. Nggak ditemenin secara berulang-ulang, itu merupakan bullying, ya, menyerang itu nggak bagus. Yang keempat adalah secara elektronik atau cyber. Melalui sarana elektronik seperti handphone, sosial media, Facebook, caranya bagaimana? Dengan kamu memposting temanmu, kejadian temanmu yang bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Ya, itu sudah merupakan perilaku bullying, walaupun di depannya itu baik. Di depannya baik, banget. Di belakangnya kamu jelek-jelekin melalui story WA atau story Instagram. Ini bentuknya ya kan? Nah, selanjutnya penyebab perundungan di sekolah. Kalian datang ke sini kemana? Sekolah apa di sekolah? Nah, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus perundungan, justru terjadinya di lingkungan sekolah. Padahal kalian itu semua siswa adalah anak-anak yang terdidik, yang pintar, pelajar. Tetapi ada beberapa anak yang tidak berkembang, yang masih menjadi pelaku perundungan. Ya, kalau kamu bukan pelaku dan bukan korban, berarti kamu bagus, normal, berkembang secara optimal. Untuk pelaku, penyebabnya ini tradisi turun-temurun dari senior yang sok-sokan, ya enggak, sok kuat, sok besar, itu memberikan budaya buruk. Jadi kalau saya jadi kakak kelas, saya juga mau menindas dari kelas. Seperti itu.
budaya yang buruk. Makanya harus kita stop. Keinginan untuk balas dendam. Si orang itu tadinya korban, tadinya ditendang, dibully, dikatain, akhirnya membara dendam dan dia jadi pelaku yang lebih kasar, lebih kejam kepada temannya. Ya. Jadi apa? Artinya tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelaku. Ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali, ini mah perilakunya preman ya, bukan siswa. Kalau siswa di sekolah tidak berpikir untuk kekuasaan semuanya setara, sama di sini untuk belajar. Kemudian kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya sok-sokan malak-malak karena nggak ada sangu, dia maunya dihormatin, maunya sangunya ditambahin sama temennya, merasa paling kuat dan dia akhirnya menjadi pelaku bullying. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah ini yang dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu kalau nggak nyakitin orang itu nggak senang. Pelaku kejahatan perundungan itu pinginnya itu membeli orang. Nah disitu dia dapat kepuasan. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, geng. Nah, geng ini yang masih marak banget ya. Padahal geng itu sebenarnya itu lemah kalau sendirian. Nah kamu sendirian tidak apa-apa, makan, tidur normal. Tapi saat di geng, kamu nanti dikompor-komporin. Pelaku perundungan itu dikompor-komporin supaya menyerang geng lain, supaya terjadi tawuran. Itu dampak lebih tingginya dari pembulian adalah tawuran. Oke, selanjutnya dampak perundungan di sekolah. Ya, kalian jangan pernah berpikir untuk menjadi pelaku. Ya, karena setiap perilaku buruk itu akan punya dampak negatif. Kalau perilaku positif, dampaknya positif. Perilaku negatif, perundungan itu sudah jelas perilaku yang negatif. Nah, dampaknya apa? Terganggu fisiknya. Kamu lagi duduk enak, tiba-tiba ditendang. Biar apa enggak? Langsung sedih. Ya, sakit ya? Sakit. Disenggol aja sakit ya? Apalagi itu. Tertekan psikisnya, kejiwaannya, kamu jadinya stres. Anak-anak korban dari perundungan itu akan mengalami stres, depresi, takut datang ke sekolah. Padahal tujuannya untuk belajar. Pergaulan sosial terganggu seperti minder, karena sering dibully jadinya minder, insecure, ya. Juga mau berteman secara terbuka, merasa sedih, overthinking, banyak pikiran. Itu dari perundungan itu. Terganggu prestasi belajarnya, boro-boro memikirkan belajar. Sebagai korban perundungan, berangkat ke sekolah aja udah malas, ya enggak? Sudah takut ketemu si A, itu sukanya nakalin aku, ya seperti itu. Ini dampaknya, jadi nggak boleh main-main sama perundungan. Upaya pencegahan. Nah, di sini semua ada yang pernah jadi korban atau pelaku? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena segala perilaku buruk harus kita cegah. Upayanya bagaimana? Saling mendukung satu sama lain. Yang perempuan menghargai yang laki-laki, nggak usah saling mengejek, betul? Nah, satu sama lain sebangku, saling akur, rukun, bisa? Bisa. Kemudian memahami dan menerima perbedaan tiap individu. Kalian semua satu orang itu disebut individu, ya. Kalau 2, 3 orang berarti kelompok. Setiap manusia punya kekurangan apa tidak? Jangan merasa sempurna. Tidak usah merasa paling ganteng, paling jagoan, paling cantik, paling berkuasa. Cukup kamu menerima temanmu ada yang kekurangan fisik, biarin aja, nggak usah dikomenin ya.
biarin, namanya juga manusia tidak sempurna, nanti akan doa pada masanya. Melindungi teman yang menjadi korban. Seandainya nih ada temanmu yang jadi korban, belum parah, hanya mungkin verbal dulu, kamu langsung gercep, langsung dibantu, lapor pada guru. Ada banyak guru, ada guru mapel, boleh guru BK, wali kelas, dan juga orang tuamu. Kalau kamu merasa terlundur, kamu gak nyaman, lapor, gak usah takut. Mengembangkan budaya pertemanan yang positif. Apa sih budaya pertemanan yang positif? Tadi saling rukun, saling menghargai, saling menyayangi. Tidak usah iri dengan teman. Itu ya. Nah, kesimpulan dari materi yang Bu Guru sampaikan, kalian nanti berkelompok menyampaikan pendapatnya ya, satu persatu ya. Kelompok satu. Silakan kelompok satu. Reva ya, Mbak Reva. Silakan Mbak Reva. Menurut Mbak Reva apa? Kesimpulan saya adalah bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang dengan tujuan mengganggu anak lain. Karena bullying biasanya adalah seorang yang berbeda, misalkan yang ada fisik, seperti Ya, bagus sekali Mbak Reva. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Reva. Bahwa benar apa yang tadi Mbak Reva sampaikan, kalau perundungan itu merupakan perilaku yang sengaja menyakiti orang lain dilakukan berulang-ulang. Coba kelompok 2, Mas Gilang. Di dalam sekolah kita diajarkan untuk belajar dan bukan meletek atau melukai seorang siswa atau siapapun, karena dampaknya bisa mengurangi mental atau melukai tubuh siswa tersebut. Untuk menghindarinya, kita harus menerima kekurangan teman atau siswa lain. Ya, tepuk tangan untuk Mas Gilang. Yang dilakukan oleh Mas Gilang sampai pada kesehatan mentalnya yang akan terganggu jika menjadi korban perundungan. Untuk kelompok 3, ya, silakan Mbak. Dampak bullying adalah depresi, tidak percaya diri, melalui Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Presiden. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh Presiden bahwa sudah dijelaskan perundungan perilaku yang berdampak negatif ya. Oke. Nah setelah ini saya akan memberikan kesimpulan ya. Tadi sudah saya simpulkan ya bahwa perilaku perundungan adalah perilaku yang berulang-ulang dilakukan untuk menyakiti orang lain, teman yang ya. Setelah ini Puan akan memberikan tugas ya, kelompok. Tugas kelompok saya bagikan kelompok 1. Nah tugasnya apa? Kalian bisa membuat poster, mind mapping ataupun slogan tentang materi bullying. Bisa dimengerti? Silakan. Duduknya boleh saling menghadap untuk
posternya? Posternya sampah. Ya. Oke. Menurut Ira, posternya sudah bagus dan sudah cukup jelas. Terima kasih. Silakan boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk kelompok 1 yang menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan poster yang Ya, bagaimana kelompok 1 tanggapannya? Ya, benar Pak? posternya sudah bagus. Posternya sudah bagus dan sudah bagus. Terima kasih. Silakan boleh ditutup. Salam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, semakin banyak pengalaman semakin bagus untuk dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah poster dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 ditanggapi. Posternya gimana? Jelas. Dan jelas mudah dipahami. Terima kasih. Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih semua kelompok sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasilnya. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan tadi kesimpulannya ya, perilaku atau tindakan ya. Ayo kita refleksi ya. Ya. Nanti saya tanya ya satu ya. Silakan kamu jawab. Yang pertama, apa saja yang kita lakukan pada hari ini? Coba masuk bagus. Kita jadi belajar apa? Ya, belajar tentang bullying. Oke, kelompok 2. Coba kamu enggak? Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Membuat poster atau mind mapping atau slogan tentang stop. Bagus sekali ya. Terus kelompok 1, Mas Bagus mungkin apa yang sudah kita lakukan hari ini?
Nah, oke. Sebenarnya bisa mengetahui tentang bullying. Kelompok 2, bagaimana rasanya? Nah, karena sudah tahu tentang cara mencegah bullying. Oke. Kelompok 1, bagaimana perasaannya mengikuti pendapat terkait bullying? Karena tidak paham. Oke, keren sekali. Nah, pembelajaran apa yang didapatkan setelah mempelajari materi tentang bullying? Apa yang didapatkan? Coba kelompok 1 dulu dari sini kalian. Kelompok 1 yang didapatkan apa? Materi yang didapatkan tentang Oke, materinya tentang jenis-jenis bullying, betul. Coba untuk kelompok 2 yang didapatkan. Bullying itu tidak bagus dan menimbulkan dampak yang negatif. Ya, bullying itu tidak bagus. Kelompok 3, belajar apa yang didapatkan? Terus sekali dapat mengetahui cara mencegah bullying. Nah, yang terakhir nih, apa rencana Anda ke depan setelah mendapatkan pembelajaran tentang bullying? Rencananya, coba kelompok 2. Rencananya Ada mengalami bully dan melindungi seseorang yang memiliki kekurangan sendiri. akan melindungi teman